Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi ini ada 6. Yang pertama yaitu ciri-ciri pesan yang bersifat umum. Komunikasi ini yang dimaksud yaitu komunikasi massa yang ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk kelompok tertentu saja. Yang kedua yaitu komunikannya anonim dan heterogen. Maksudnya yaitu pada komunikasi antarpersonal, komunikator akan mengenal komunikannya dan mengetahui identitasnya. Sedangkan dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka secara langsung. Ciri-ciri yang ketiga yaitu media massa menimbulkan keserempakan. Maksudnya yaitu kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapai relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara serempak pada waktu itu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keempat, komunikasi massa yang bersifat satu arah. Maksudnya yaitu komunikasinya melalui media massa yang bersifat satu arah. Maka komunikator dan komunikasinya tidak dapat melalui kontak secara langsung. Ciri-ciri selanjutnya yaitu stimulasi alat indera yang terbatas. Stimulasi alat indera ini bergantung pada media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca ini hanya bisa melihat. Sedangkan pada media televisi atau film itu menggunakan indera penglihatan dan pendengar. Yang terakhir yaitu umpan balik tertunda dan tidak langsung. Dalam dunia komunikasi ini sering juga disebut dengan feedback. Feedback ini merupakan faktor terpenting dalam proses komunikasi. Begitu pula dengan komunikasi seringkali dibutuhkan juga. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah komunikasi massa, yaitu ada dua zaman yang akan kita bahas. Yang pertama pada zaman tanda dan isyarat, kemudian yang kedua pada zaman bahasa Latin. Nah, pada zaman tanda dan isyarat, pada zaman ini proses komunikasi manusia lebih berdasarkan insting daripada rasionya. Itu semua terjadi karena kemampuan kapasitas otak manusia masih sangat terbatas. Penggunaan tanda dan isyarat itu pun bukan berarti manusia tidak dapat berkomunikasi, karena bahasa isyarat itu tadi dikenal dengan nama komunikasi nonverbal. Proses komunikasi yang terjadi pada zaman ini masih tergolong sangat sederhana dan lambat. Peralatan yang digunakan pun dalam berkomunikasi masih sangat kuno. Model komunikasinya pun masih tidak mencakupi dan tidak praktis jika kita bandingkan dengan sistem pada saat ini. Kemudian yang kedua itu pada zaman bahasa Latin. Pada zaman bahasa Latin ini kita dibagi menjadi dua, yaitu Latin klasik dan juga Latin vulgar. Nah, pada Latin klasik ini masuk pada zaman keemasannya antara 75 tahun Masehi dan 14 tahun sebelum Masehi, ketika sastra Latin memiliki peran penting dalam propagasinya. 2 abad berikutnya dapat disebut sebagai zaman perak Latin klasik, jika bangsa Roma yang mendukung atas penyebaran bahasa Latin. Jauhnya kekaisaran Romawi Baratlah yang menyebabkan kemundurannya. Nah, jadi kekaisaran Romawi Barat itu menyebabkan kemunduran atau jatuhnya kekaisaran itu sendiri. Nah, pada sebelum orang Hun tiba di timur dan dipaksa bermigrasi ke barat, kekaisaran Romawi melemah pada saat itu, pada abad ke-5. Nah, beberapa orang Jerman berkuasa atas wilayah Italia. Kekaisaran Romawi Timur juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Selamat dari serangan dan budaya Yunani mulai menyebar, namun bahasa Latin hanya mengalami penurunan sedikit pada saat itu. Bahasa Latin bisa dibilang
tangguh pada saat itu, bisa bertahan melalui semua perubahan. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa alih-alih menghilang, bahasa Latin berubah ketika bertemu dengan bahasa lain seperti bahasa Jerman misalnya. Kemudian bahasa Latin klasik digunakan oleh para pemimpin, kaum intelektual, dan penulis. Di sisi lain, para penjajah dan tentara yang berbicara bahasa Latin bersama orang-orang biasanya disebut sebagai bahasa Latin vulgar nih, yang akan kita bahas saat ini. Nah, bahasa Latin vulgar itu melahirkan sejumlah bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Romawi dan bahasa Itali. Meskipun sudah menurun pada abad kedua, Latin klasik dianggap kurang penting pada saat itu, berkebalikan dengan Latin vulgar. Nah, bahkan para juru tulis dan penitera mulai menulis ulang dokumentasi sipil dan agama ke dalam bahasa Latin vulgar yang nantinya mengambil alih bahasa Latin klasik. Bahasa Latin klasik yang tidak digunakan oleh orang-orang kehilangan masa keemasannya begitu kekaisaran runtuh. Nah, karena koneksi antara Roma dan kota-kota lain rumit, bahasa di wilayah itu mulai retak karena tidak ada bentuk bahasa standar yang digunakan oleh orang-orang. Namun, orang Romawi tetap menggunakan alfabet Latin untuk digunakan sehari-hari, dan saat ini digunakan oleh banyak bahasa di seluruh dunia. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait sejarah komunikasi massa pada zaman bahasa isyarat dan tanda serta pada zaman bahasa Latin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Orang Italik tinggal di daerah pusat dan selatan Italia. Pada saat itu wilayah ini dikenal sebagai Latium. Daerah ini adalah asal-usul Vatikan. Bahasa Italik seperti semua bahasa yang digunakan di Eropa adalah rumpun bahasa Indo-Eropa. Menurut sejarawan, mereka bermigrasi dari Balkan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Sebelum Roma didirikan pada 753 sebelum Masehi, para ahli percaya bahwa bahasa Italik sangat dipengaruhi oleh bahasa Yunani dan Etruscans. Begitu Roma didirikan, penyebaran bahasa Latin menjadi agenda penting di seluruh wilayah. Latin mewarisi 6 dan 8 tata bahasa dari bahasa Indo-Eropa. Kemudian bahasa Latin ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bahasa Latin klasik. Setelah Roma didirikan dan diperluas, bahasa Latin mulai menyebarkan ke seluruh wilayahnya yang diduduki. Berkat kolonisasi, bahasa Latin sampai ke Eropa Barat, Asia Minor, dan Afrika Utara. Kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi, bahasa Latin adalah bahasa resmi Republik Romawi. Kemudian Latin klasik memasuki zaman keemasannya, yaitu antara 75 tahun Masehi dan 14 tahun sebelum Masehi, ketika sastra Latin memiliki peran penting dalam propagasinya. 2 abad berikutnya dapat disebut zaman perak Latin klasik. Jika bangsa Roma yang mendukung atas penyebaran bahasa Latin, jatuhnya Kekaisaran Romawi Baratlah yang menyebabkan kemundurannya. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Latin vulgar. Latin vulgar melahirkan sejumlah bahasa yang berbeda, bahasa Roman dan Italia. Meskipun sudah menurun pada abad kedua, Latin klasik dianggap kurang penting, berkebalikan dengan Latin vulgar. Bahkan para juru tulis dan panitera mulai menulis ulang dokumen sipil dan agama ke dalam bahasa Latin vulgar yang nantinya akan mengambil alih bahasa Latin klasik. Bahasa Latin klasik atau bahasa yang sudah tidak digunakan oleh orang-orang kehilangan masa keemasannya begitu kekaisarannya runtuh. Karena koneksi antara Roma dan kota-kota lainnya itu rumit, sehingga bahasa di wilayah itu mulai retak karena tidak ada bentuk bahasa standar untuk digunakan orang-orang. Namun, orang Romawi tetap menggunakan alfabet Latin untuk digunakan sehari-hari dan saat ini digunakan oleh
banyak bahasa di seluruh dunia. It's taking everything.